di tahun 1979. Tentu kita masih kecil ya, si anak-anak. Di negeri Saudi Arabia, ketika tahun haji, jadi manusia itu dari mana-mana haji di tahun 1979 itu, sampai diperkirakan haji yang datang itu sampai 50.000 orang di tahun itu. Datang 200 jemaah, entah datang dari mana, membawa peti ke dalam Masjidil Haram. Isi peti itu semua senjata. Dan anehnya dia berhasil tuh masuk tuh. Membawa 200.000 orang, membawa peti isinya semua senjata. Tiba-tiba ketika itu sedang sholat subuh. Jadi jemaah haji ini sedang sholat subuh. Tiba-tiba ada orang yang bernama Juhaiman al-Atyubi. Makanya fitnahnya disebut fitnah Juhaiman. Ada orang namanya Juhaiman al-Atyubi. Tiba-tiba mendorong imam sholat di Masjidil Haram. Dia sambar mic-nya, langsung berceramah. Isi ceramahnya menjelaskan tentang kezaliman, kerusakan dan kemaksiatan di mana-mana. Sampai dia bicara soal kemunculan Imam Mahdi. Ketika kemudian dia bicara panjang lebar soal Imam Mahdi, tiba-tiba dia mengatakan bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu sudah ada di Masjidil Haram. Maka berdirilah seseorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani. Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani. Kata Juhaiman al-Atyubi, inilah Al-Mahdi yang dijanjikan Nabi SAW kedatangannya di akhir zaman, yang akan membawa keadilan. Bayangkan orang lagi sholat subuh, sebagian jemaah haji ada yang takbir, sebagian jemaah haji ada yang bingung, ada apa ini? Sebagian jemaah haji ada yang ketakutan. Tiba-tiba kemudian setelah berdiri Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani di samping Juhaiman al-Atyubi ini, kemudian Juhaiman meminta kepada seluruh jemaah haji yang ada di Masjidil Haram untuk membaiat Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Tiba-tiba 200 jemaah yang dibawa dia datang membawa peti. Yang saya katakan tadi isinya semua senjata. Langsung senjata itu diambil, kemudian ditodongkan kepada jemaah haji. Sebagiannya naik ke menara-menara Masjidil Haram. Kemudian Juhaiman al-Atyubi memaksa jemaah haji yang ada di Masjidil Haram untuk membaiat Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani. Gimana ketakutan? Senjata ditodongkan. Kemudian 200 pasukan disebar berada di menara-menara. Lah kekacauan dalam Masjidil Haram ini terdengar sampai kerajaan Saudi. Maka kerajaan Saudi mengutus polisi untuk mengecek ada apa keributan yang ada di Masjidil Haram itu. Baru saja polisi datang dengan mobilnya, turun dari mobil ditembaki. Mati semua polisinya. Akhirnya kemudian jemaah haji makin tegang tuh, karena sudah terdengar letupan-letupan senjata. Akhirnya kemudian kerajaan Saudi mulai bertindak, mengumpulkan para ulama, minta fatwa, karena kejadiannya di haram.
Sementara di haram itu tidak boleh ada pertumpahan darah. Gimana ini masalahnya? Ada teroris. Akhirnya kemudian lajnah daimah, Hay'ah Kibarul Ulama memberikan fatwa boleh menyerbu balik, menangkap semua teroris yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Akhirnya kemudian dikerahkan pasukan para tentara-tentara, ada yang pakai helikopter, bawa tank, pokoknya dikepung Masjidil Haram itu. Kemudian sebagian mereka menggali lubang supaya bisa masuk ke Masjidil Haram. Maka terjadi peperangan sengit. Bayangkan, bukan sehari 2 hari, 2 minggu peristiwa itu. Apakah ketakutan jemaah haji itu? Mereka nggak bisa keluar. Keluar ditembak. Tetapi dengan kepiawaian tentara Saudi, mereka terus menyerbu para teroris ini sampai akhirnya mereka terdesak masuk ke bawah Masjidil Haram, ke lorong-lorong. Disitulah kemudian para tentara melempar gas-gas air mata. Sampai akhirnya kemudian pasukan Juhaiman al-Atyubi terdesak. Sebagian mereka ada yang mati, sebagian mereka ada yang lemas karena kelaparan 2 minggu gak makan, bersembunyi di lorong-lorong bawah Masjidil Haram itu. Akhirnya kerajaan Saudi berhasil menangkap sisa-sisa pasukan dari 200 pasukan itu. Berhasil ditangkap. Dalam 2 minggu kejadiannya. Kemudian kerajaan Saudi pun akhirnya mengeksekusi mati semuanya. Lihat, ini kejadian baru tahun 1979. Banyak yang mati jemaah haji di situ, banyak yang terluka. Akibat apa? Akibat mengaku Al-Mahdi. Padahal Nabi Al-Mahdi palsu. Ya. Ini terjadi di Saudi. Bayangkan loh, di negeri tauhid terjadi seperti ini. Pengklaman bahwa Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani ini adalah Al-Mahdi, padahal dia adalah settingan dari Juhaiman al-Atyubi yang dulunya bekas tentara Saudi, kemudian keluar bergabung dengan pihak oposisi yang selalu menjelek-jelekan Saudi Arabia, kemudian membuat isu dan mengkader Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani supaya mau dianggap menjadi Al-Mahdi. Tapi berakhir mereka mati semua dieksekusi. Terjadi pada tahun 1979. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat lagi sejarah, dahulu ada orang namanya Ubaidillah Al-Qaddah. Siapa Ubaidillah Al-Qaddah? Ubaidillah Al-Qaddah ini ngaku Imam Mahdi juga tuh. Bayangkan dia bawa pasukan dari Bahrain, pasukan besar, berpura-pura menjadi jemaah haji. Ketika mereka kemudian membuka kain ihramnya, rupanya semua bawa senjata. Dibantainya semua jemaah haji, bahkan sumur Zam-Zam dikubur dengan jasad manusia. Sama pasukan Ubaidillah Al-Qaddah ini, yang ngakunya Imam Mahdi. Sampai yang berlindung di kiswah-kiswah Ka'bah enggak selamat. Darah di mana-mana, orang mati bergelimpangan di mana-mana, sampai dicungkilnya Hajar Aswad. Hajar Aswad dicungkil. Kemudian dicopot dari tempatnya, dibawa ke Bahrain sana. 2 tahun Hajar Aswad hilang. Dibawa oleh Ubaidillah Al-Qaddah dengan pasukannya dari Syiah Qaramithah. Dia madhabnya Syiah Qaramithah. 20 tahun, bukan 2 tahun. Hajar Aswad hilang 20 tahun, bayangkan.
dibawa ke Bahrain sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kezaliman. Setelah Hajar Aswad dicungkil dari tempatnya dibawa ke Bahrain, banyak bala musibah yang ada di Bahrain. Akhirnya dibalikin lagi. Kemudian diletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Lihat, mengaku Imam Mahdi membunuh ribuan jemaah haji. Itulah Mahdi palsu itu. Ya. Ini terjadi juga. Orang ngaku Imam Mahdi kemudian melakukan pembantaian. Namanya Ubaidillah Al-Qaddah. Yang lucunya lagi, ada orang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Barbari. Muhammad Ibn Abdullah Al-Barbari. Dia ngaku Imam Mahdi dia. Dia bawa tuh pengikutnya, dia gali lubang semacam gua gitu, dia buat gua, digali lubang sampai dalam. Kemudian jemaahnya dibawa ke lubang itu. Entah berzikir, entah bersemedi, tak tahulah pokoknya. Subhanallah, Allah takdirkan roboh tanah itu dari atas. Akhirnya mati terkubur tanah. Muhammad bin Abdullah Al-Barbari. Aku Imam Mahdi itu. Aneh-aneh kelakuan. Masalahnya, okelah itu di luar negeri, di Timur Tengah sana. Rupanya di Indonesia juga banyak pula lah orang yang ngaku Imam Mahdi. Contoh umpamanya kasus yang terjadi di Riau. Pernah dengar di Riau? Ada orang usianya 32 tahun. Inisialnya WAF, W-A-F. Nah, bisa dibaca tuh nanti di internet itu. Itu ngaku Imam Mahdi itu. Rupanya ditangkap polisi. Bayangkan, polisi Indonesia loh bisa nangkap Imam Mahdi. Ya. Rupanya si Wam ini yang ngaku Imam Mahdi di Riau ini istrinya 7. Oh, jadi dia itu ingin banyak istri dengan ngaku Imam Mahdi. Antum kalau pengen banyak istri ngaku Imam Mahdi aja. Itu ya. Kayak si Wam ini orang Riau, bayangkan. Ini istrinya 7, ngaku Imam Mahdi, kemudian ditangkap oleh Polda. Imam Mahdi ditangkap polisi. Ini terjadi di Riau. Kemudian juga di Aceh. Di Aceh juga tahun 2022 baru malah. Ya, juga dihebohkan dengan seorang yang mengaku Imam Mahdi. Subhanallah. Dia membuat pengumuman di pengajian rutinnya itu bahwa dia adalah Imam Mahdi. Lagi-lagi ditangkap, kemudian diinterogasi. Kemudian di Serang. Di Serang ada juga orang ngaku Imam Mahdi. Namanya Muhammad Latif. Itu juga heboh juga dia ngaku Imam Mahdi itu. Bahkan di Depok juga ada tahun 2019 itu. Buat undangan lagi di hotel. Siapa yang ingin berjumpa dengan Imam Mahdi datang katanya. Berbaiat. Lucu-lucu Indonesia ini. Bahkan yang lebih parah lagi, ada pula lah perempuan itu ngaku Imam Mahdi. Dia buat video di media, tapi orangnya entah berantah di mana. Dicari-cari gitu, akhirnya ketemu juga. Rupanya perempuan pula dia ngaku Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi itu laki-laki, kenapa jadi perempuan? Jangan LGBT kan itu. Lah dari sekian fenomena di negeri kita ini atau di negeri Malaysia, banyak juga orang-orang yang ngaku Imam Mahdi. Kenapa mesti Imam Mahdi? Kenapa enggak yang lain saja gitu ya? Karena memang isu-isu mengaku Imam Mahdi di akhir zaman itu, itulah dagangan yang laris. Karena memang hadis-hadis Imam Mahdi ini luar biasa, menjanjikan siapa yang ikut Imam Mahdi itu akan selamat masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah Mahdi-Mahdi palsu.
Di Batam belum dengar ada orang ngaku Imam Mahdi. Kalau namanya Pak Mahdi ada, tapi ngaku Imam Mahdi belum dengar. Begini, kita mulai supaya urut pembahasannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW membuat fase itu. Bagi manusia ada 5 fase. Fase pertama disebut dengan fase nubuah. Sejak zaman Adam sampai Nabi SAW. Itu disebut fase nubuah kenabian. Maka tepat di hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW meninggal dunia. Maka berakhirlah fase kenabian. Muncul fase yang kedua yang disebut dengan fase Khulafaur Rasyidin. Dan itu hanya 30 tahun saja. Dimulai daripada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan ditutup oleh putra Ali, Hasan ibnu Ali, yang hanya berkuasa 6 bulan lebih saja. Jadi genap dari Abu Bakar sampai Hasan ibn Ali itu hanya 30 tahun saja. Dengan menyerahkan kekuasaan Hasan ibn Ali kepada Muawiyah, maka berakhirlah fase Khulafa'u Rasyidin. Kemudian fase yang ketiga, berubah dari Khulafa'ur Rasyidin menjadi fase kerajaan yang disebut dengan mulkun wa rahmah. Lah fase kerajaan ini Rasulullah SAW mengistilahkan dengan mulkun adhah. Mulkun adhah itu maksudnya kerajaan yang bersifat dinasti, turun temurun. Anaknya jadi raja, cucunya jadi raja. Lah fase ini fase ketakutan, karena takut kekuasaannya dirampas orang. Ada yang mengatakan fase ini dimulai daripada kekuasaan Bani Umayyah. Yang pertama kali rajanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian runtuhnya Bani Umayyah, tegak Bani Abbasiyah. Kemudian runtuhnya Bani Abbasiyah, tegak daulah yang lainnya sampai kepada Ottoman atau dikenal dengan Daulah Utsmaniyah. Maka dengan runtuhnya Ottoman, kalau tidak salah tahun 1924, Ottoman jatuh. Maka berakhirlah fase ketiga yang disebut mulkun adham, kerajaan dinasti. Maka setelah kemudian Turki Utsmani ini runtuh, masuklah fase yang keempat yang disebut dengan mulkun jabriyah, kerajaan penuh dengan kezaliman. Kerajaan kalau sebelumnya kan diktator, tetapi kalau mulkun jabriyah ini kerajaan penuh dengan kezaliman, kemaksiatan menyebar di mana-mana. Kita ini berada di fase yang keempat ini, di mana kemaksiatan di mana-mana, perzinahan, pembunuhan, minum khamr, syiriknya, bid'ahnya, macam-macam, semua ada. Itu disebut kerajaan yang penuh dengan kezaliman di mana-mana. Lah kita hidup di fase ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak mungkin membiarkan kezaliman selamanya. Akan ada masa-masa kezaliman itu lenyap. Akan ada masa-masa kemaksiatan itu lenyap di permukaan bumi. Tidak ada lagi raja-raja diktator, tidak ada lagi raja-raja yang zalim. Kapan itu? Ketika masuk fase yang kelima yang disebut dengan fase kembali kepada minhaj an-nubuwah. Kapan itu? Ketika munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Ini nanti balik lagi ke masa Nabi. Tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi maksiat. Semua dilenyapkan di permukaan bumi.
dengan adanya Imam Mahdil Muntadhar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Imam Mahdi ini? Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasul, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa rajulan min ahli yuwati wa ismahu ismi wasma abihi isma abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai dunia ini tinggal satu hari, anggaplah dunia ini tinggal satu hari, besoknya kiamat. Kalau seandainya dunia ini tinggal satu hari lagi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan hari itu sampai diutus seorang laki-laki dariku atau dari keturunanku, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad ibn Abdullah. Dia akan memenuhi bumi dengan kebijakan, dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman sebelumnya. Dari sini kita tahu bahwa Imam Mahdi ini adalah keturunan Nabi. Jalur keturunan Nabi itu kan ada dua. Pertama dari Hasan ibnu Ali, yang kedua dari Husain ibnu Ali. Yang mana satu? Ahli sunnah wal jamaah tentu berbeda dengan pendapat orang-orang Syiah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu kemunculannya di akhir zaman itu adalah keturunan Hasan ibnu Ali. Sementara orang-orang Syiah Rafidah, Syiah Iran, dan Syiah yang lainnya, mereka menganggap bahwa Imam Mahdi itu keturunan Husain ibnu Ali. Itulah bedanya kita dengan Syiah. Bedanya Mahdi ahli sunnah dengan Mahdinya orang-orang Syiah. Kalau ahli sunnah, Imam Mahdinya keturunan Hasan. Kalau orang Syiah, Imam Mahdinya keturunan Husain. Baik, kita akan bongkar sedikit. Kenapa ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Mahdi yang akan turun di akhir zaman itu adalah keturunan daripada Hasan? Begini, Hasan ibnu Ali radhiyallahu an, saat dia menjabat menjadi Khalifatur Rashidah. Nggak usah pakai mic lah, kedengaran nggak? Kedengaran? Boleh. Kalau nggak kedengaran, saya tinggikan lagi volumenya. Jadi saat Hasan ibnu Ali ini berkuasa setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib meninggal karena ditusuk oleh seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Mulzam. Abdurrahman ibn Mulzam ini seorang khawarij, hafal Quran, dan bacaan Qurannya sangat merdu dan luar biasa. Tetapi penghafal Quran, pembunuh Khulafaur Rasyidin. Ali ditusuk oleh penghafal Quran, Abdurrahman ibn Mulzam, saat hendak sholat subuh. Ketika Ali radhiyallahu an meninggal, maka sepakat kepemimpinan ayahnya digantikan oleh anak tertuanya, namanya Hasan ibnu Ali. Tapi tidak lama, hanya 6 bulan saja. 6 bulan sekian. Lah di zaman ayahnya Ali bin Abi Thalib itu terjadi peperangan. Makanya kalau kita bercerita biografi Abu Bakar, Umar, Utsman, berbeda dengan biografi Ali. Kalau Abu Bakar itu alur ceritanya enak gitu. Umar juga enak, Utsman enak, Ali tidak enak.
Karena kalau cerita Ali ini ceritanya perang saja. Dari awal sampai akhir. Perang saudara. Dimulai dari perang Siffin, kemudian perang Jamal, perang Nahrawan, perang saja. Sampai Ali pun ditusuk, mati syahid. Lah ketika itu Ali berseteru dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan tentara Syam dan tentara Madinah berseteru untuk perang. Jadi ketika Hasan bin Ali berkuasa itu, kononnya kaum muslimin berharap bahwa Hasan itu menempuh jalur bapaknya. Tetap mempertahankan kekuasaan, memaksa Muawiyah untuk berbaiat. Tapi rupanya Hasan ini lembut. Dia tidak mau berkuasa kalau terus terjadi peperangan. Akhirnya dia ngalah. Dia hanya 6 bulan berkuasa, kemudian kekuasaannya diserahkan kepada Muawiyah. Kau saja yang jadi raja, aku jadi rakyatnya. Maka dengan kebesaran hati Hasan ibn Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, maka tidak ada lagi peperangan. Lah tahun penyerahan kekuasaan itu disebut Amul Jamaah namanya. Tahun kebangkitan dan persatuan. Nggak ada lagi perang. Persis seperti sabda Rasul, bahwa di antara cucuku ini akan mendamaikan 2 pasukan yang akan berperang. Rupanya yang dimaksud sabda Rasul adalah Hasan. Lah karena Hasan besar hati, sudah menyerahkan kekuasaannya padahal dia di puncak kekuasaan. Di zaman sekarang kalau sudah jadi penguasa, kemudian mau pensiun, oh enggak bisa. Kalau bisa tambah periodenya. Kan begitu. Kekuasaan itu kan pasti dia akan susah turunnya. Orang kalau sudah berkuasa susah turunnya loh. Bagaimana caranya kemudian dia akan mempertahankan dinastinya kan begitu. Karena kekuasaan itu fitnah masalahnya. Lah Hasan bin Ali ini di puncak kekuasaan, dia pemimpin kaum muslimin. Tapi demi supaya jangan ada pertumpahan darah, dia serahkan loh kekuasaannya. Kau aja jadi pemimpin, biar aku jadi rakyat. Bahasanya, jangan pilih saya, pilih dia. Kalau sekarang pilih saya, jangan dia. Nah, gitu. Sekarang kan itu ya. Sewa bazar lagi. Ya. Jadi karena di puncak karirnya Hasan menyerahkan kekuasaan itulah, maka ada istilah al-jaza min jinsil amal. Namanya sebuah balasan itu ditentukan karena amalannya. Karena Hasan sudah menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, nanti Allah akan balas. Nanti di akhir zaman anak turunnya Hasan ini kelak akan memegang kekuasaan. Ya sekarang kakek buyutnya menyerahkan kepada Muawiyah, tapi nanti cucunya kekuasaan akan balik lagi ke keluarga Hasan. Disitulah muncul seorang laki-laki namanya Muhammad ibn Abdullah al-Hasani al-Alawi al-Mahdil Muntadhar. Inilah alasan kenapa ahli sunnah mengatakan bahwa Imam Mahdi itu keturunan Hasan. Adapun versinya orang Syiah berbeda. Oh bukan, Imam Mahdi bukan turunan Hasan, tapi turunan Husain. Ya. Karena orang Syiah itu menganggap, di antara keyakinan mereka itu, mereka meyakini di antara turunan Ali dari jalur Husain itu ada 12 imam yang perkataannya sama dengan Nabi Maksum. Perkataannya sama dengan sabda Nabi. Lah imam 12 yang diagungkan orang Syiah itu ditutup ke-12-nya namanya Muhammad Hasan al-Ashkari. Muhammad Hasan al-Ashkari inilah yang diklaim orang-orang Syiah sebagai Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Konon waktu bayi Muhammad Hasan al-Ash'ari ini karena takut dibunuh, akhirnya disembunyikan di sebuah gua di Irak. Nama guanya Sirdab. Disitulah bayi mungil Muhammad Hasan al-Ash'ari disembunyikan, kemudian ditutup guanya. Kemudian mereka meyakini bahwa bayi itu akan dirawat malaikat. Dan kelak di akhir zaman bayi itu akan tumbuh dewasa dan akan keluar dari gua
dan akan menjadi Al-Mahdi. Makanya hari ini orang-orang Syiah banyak berziarah ke Sirdab. Kemudian menggedor-gedor pintu gua Sirdab, kemudian mengatakan ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi, keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Dan di situ ada lubang kecil yang bisa diteropong. Ya nggak akan keluar, Imam Mahdinya aja nggak ada. Itu kan mitosnya orang-orang Syiah saja. Ya. Mereka mengklaim bahwa Syiah itu mengklaim Imam Mahdi itu adalah Muhammad Hasan Al-Ashqari yang konon sembunyi di Sirdab, di gua di Irak sana. Nah, ini angan-angan mereka. Pertama, namanya saja sudah Muhammad ibn Hasan. Sementara Rasul mengatakan Imam Mahdi itu namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Artinya Muhammad ibn Abdillah. Kenapa jadi Muhammad ibn Hasan Al-Ashqari? Ya kan? Dari segi nama saja sudah berbeda. Apalagi dibumbui dengan cerita-cerita khurafat. Dari sini kita tahu Imam Mahdi ahli sunnah keturunan Hasan ibnu Ali. Makanya disebut Muhammad ibn Abdillah al-Hasani karena keturunan Hasan, al-Alawi karena keturunan Ali, al-Mahdi yang diberikan petunjuk, al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara lebih lanjut kisah Imam Mahdi ini, ada sebuah hadis. Kata Nabi SAW, dahulu di zaman Nabi, ada seorang sahabat namanya Ibnu Hawala. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Hawala. Ibnu Hawala ini, dia kalah perang. Sehingga raut mukanya sedih menghadap Nabi SAW karena kekalahan perang. Kemudian Nabi SAW langsung memegang rambutnya, kepalanya Ibnu Hawala itu. Kemudian kata Nabi SAW, ya Ibnu Hawala, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasata faqad danatiz zalazil wal balaya wal umurul idham was sa'atu yawma idin aqrab minan nas min yadi hadhihi min ra'sik. Kata Rasul, wahai Ibnu Hawala, kalau engkau sudah melihat kekhilafahan muncul di negeri yang disucikan Baitul Maqdis di Palestina sana, maka sudah akan dekat banyaknya gempa, banyaknya musibah, banyaknya perkara-perkara besar. Dan ketika itu kiamat lebih dekat dari manusia daripada tanganku di atas kepalamu ini. Artinya nanti di akhir zaman, pusat kekuasaan kaum muslimin berada di mana? Di Palestina, di Baitul Maqdis. Makanya Nabi SAW menguatkan hadis ini dengan hadis Imranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis menjadi kekuatan kaum muslimin, maka robohlah kota Madinah. Bukan roboh kota Madinah maksudnya hancur, tidak. Dan sekarang Madinah masih bagus ekonominya, orang-orang baik pun banyak di sana. Ya, karena ada orang yang memprediksi ini Imam Mahdi keluar 2024 katanya. Enggak, masih lama. Ya, karena tanda-tandanya juga masih belum banyak muncul kemunculan Al-Mahdi ini. Prediksi-prediksi boleh, tetapi jangan sampai memastikan. Tidak boleh memastikan sesuatu perkara gaib itu. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah masalahnya. Jangan sok memastikan nih tahun ini akan keluar Al-Mahdi. Ini nakuti orang namanya. Anda bukan sedang berdakwah, sedang nakut-nakuti orang. Ya. Kita yakin Imam Mahdi ada. Kapan munculnya wallahu alam. Tunggu sajalah kan begitu. Ya. Lah kata Nabi SAW, nanti tuh kalau Madinah roboh, kemudian Baitul Maqdis menjadi pusat kekuasaan kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Wa kharabu Yathrib khurujul malhama. Ketika Madinah roboh, disinilah akan terjadi perang maha dahsyat yang disebut dengan Armageddon. Atau bahasa hadis Malhamatul Kubra namanya. Apa Malhamatul Kubra itu? Malhama itu diambil dari lahmun, artinya daging. Kubra itu besar.
Kenapa perangnya disebut perang daging gitu ya? Karena nanti di akhir zaman itu ada sebagian para ulama berpendapat nanti senjata-senjata teknologi itu sudah nggak akan berlaku tuh. Mobil saja kalau nggak ada petrol, nggak ada bensin, nggak ada pertamax, nggak akan jalan. Coba saja mogok di jalan habis bensin. Lah ketika kemudian bahan-bahan bakar itu sudah mengering di bumi, untuk apa itu pesawat itu? Udah nggak bisa terbang lagi. Ya. Makanya kata sebagian ulama nanti di akhir zaman itu perang itu akan kembali kepada tempo baheula. Tempo dulu. Ya pakai tombak, pakai pedang, bawa kuda, pakai panah gitu ya. Bawa golo. Ya, pokoknya balik lagi. Berhadap-hadapan. Sehingga saking serunya perang itu, saling sabat menyabat, sehingga daging itu berhambur-hambur. Makanya disebut perangnya perang daging besar. Dalam bahasa Arab disebut Malhamatul Kubro. Orang Yahudi menyebutnya Armageddon. Ya. Lah kok bisa terjadi perang ini? Kenapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan begini ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut soal perang ini. Kenapa kemudian di dalam Islam ini Imam Mahdi dijelaskan secara detail di dalam hadis-hadis yang sampai derajatnya mutawatir mana? Sampai kepada ciri-ciri fisik-fisik dan begitu seterusnya. Supaya orang itu tidak bisa mudah mengklaim dirinya Al-Mahdi. Nggak bisa orang main, saya Al-Mahdi, baiat saya. Nggak bisa. Karena di sana ada ciri-cirinya. Kalau tidak masuk pada 12 ciri, maka Anda bukan Al-Mahdi. Anda Mahdi palsu. Apa itu? Yang pertama, Imam Mahdi itu tidak menyeru dirinya Al-Mahdi. Saya Mahdi, enggak. Imam Mahdi enggak akan mengatakan saya Mahdi loh, baiat saya. Enggak. Itu Mahdinya orang Riau yang kayak gitu. Mahdinya orang Depok, orang Serang ya. Mahdi. Nah, saya Mahdi, baiat saya. Mana ada Imam Mahdi ngomong dirinya Imam Mahdi. Bahkan dia benci orang menyebutnya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, diperbaiki dalam satu malam. Bayangkan dalam satu malam itu Allah perbaiki dia. Yang tidak punya ilmu strategis perang tahu-tahu punya ilmu strategis itu. Yang tidak punya ilmu pengetahuan tahu-tahu ada pula ilmu pengetahuan di kepalanya itu. Coba bayangkan disulap dalam satu malam menjadi cerdas. Ya, Imam Mahdi ini. Kemudian juga namanya harus nama yang disabdakan Rasul Muhammad ibn Abdullah. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Kok Imam Mahdi namanya Mukidi pula? Kan gak nyambung tuh. Ya. Kemudian juga fisiknya harus yang disifatkan Nabi. Seperti dahinya lebar, hidungnya mancung. Ini yang ngaku Mahdi pesek-pesek, ini mana ceritanya? Ya. Kan fisiknya juga jelas tuh, dahinya lebar gitu ya. Kemudian hidungnya mancung, ganteng lagi. Kemudian juga keluarnya saat ada khilaf antara anak-anak khalifah. Anak-anak khalifah yang mana satu wallahu alam. Karena ada yang memprediksi ini maksudnya anak-anaknya Raja Salman katanya. Ini kalau Salman meninggal katanya, wah itu nanti akan rebutan kekuasaan. Nah di situ Imam Mahdi muncul. Nah sekarang Raja Salman udah sakit-sakitan tuh. Udah mau meninggal kan itu ya. Ini tidak bisa juga memprediksi-prediksi. Ya. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan maksudnya anak khalifah ini khalifah siapa kan itu. Tidak bisa juga kita main prediksi-prediksi. Nanti kalau pas Raja Salman meninggal tak ada pula Imam Mahdi, meleset lagi prediksinya. Apa gak malu? Nanti buat prediksi lagi. Sampai kapan tuh main prediksi-prediksi gitu? Perkara gaib lo gak bisa diprediksi. Perkara gaib itu cukup diimani, selesai. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Ya. Kemudian juga dibaiat di antara makam Ibrahim, di antara dua makam Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Bukan dibaiat di Medan. Ya. Karena ada Imam Mahdi orang Medan juga tuh. Dibaiat di Medan. Ya. Kemudian juga
Orangnya harus baik, harus soleh. Harus betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena dia turunan Nabi. Dan membawa minhajun nubuah. Membawa manhaj kenabian. Betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan inilah ciri-ciri yang paling jelas. Ini nih. Ciri-ciri yang paling jelas adalah terjadi gempa di Baidah. Jadi ketika Imam Mahdi dibaiat di antara dua makam itu, dua rukun, Hajar Aswad dan makam Ibrahim, ya, maka pembaiatan Imam Mahdi ini terdengar sampai Syam. Tiba-tiba ada orang-orang yang tidak setuju orang Syam ini, bawa pasukan besar, dari Syam menuju Mekah ingin membunuh Imam Mahdi yang baru saja dibaiat. Entah siapa pasukan dari Syam, apakah orang Syiah, wallahu alam. Yang jelas ada pasukan yang tidak setuju dengan pembaiatan itu. Ketika sampai di antara Mekah dan Madinah namanya Baidah, pasukan ini digempakan Allah sehingga terperosok masuk ke bumi. Masalahnya yang masuk ke bumi, yang mati terperosok itu bukan pasukan itu saja, orang yang lalu lalang pun ikut masuk kena gempa. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya kepada Rasul, Rasul, kalau pasukan yang membunuh Imam Mahdi terperosok ke tanah ya biarin saja. Lah orang yang lalu lalang, orang yang mau kerja, mau dagang kok ikut kena gempa, ini cemana ceritanya? Maka Rasul mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Maka ciri yang paling jelas kalau orang mengaku Imam Mahdi, harus ada gempa di Baidah yang menghancurkan pasukan yang akan membunuh Al-Mahdi. Kalau itu tidak terjadi, tiba-tiba ngaku Imam Mahdi, wah, Imam Mahdi kaleng-kaleng itu, ya. Imam Mahdi nggak jelas. Karena ini tanda yang paling jelas kalau terjadi gempa di Baidah itu. Kemudian datangnya Imam Mahdi saat manusia banyak kerusakannya, banyak kezalimannya, dia datang untuk memperbaiki. Kemudian juga Irak dan Syam dikepung oleh orang-orang kafir dari arah manapun, termasuk kedatangannya menyuburkan bumi, berbeda dengan kedatangan Dajjal justru merusak bumi. Ini ciri-ciri ini kalau ada berarti muncul Imam Mahdi di situ. Kalau nggak ada tiba-tiba ngaku Imam Mahdi, dustakan tuh pengakuannya itu. Itu bukan Imam Mahdi, itu orang gila tuh. Ya. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada kisah Malhamah tadi. Lah setelah Imam Mahdi dibaiat kemudian diikuti manusia, akhirnya kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah kemudian sampai ke Palestina, maka dia pun membuat kerajaan di sana. Pasukan dari mana-mana negeri akan berpusat di situ. Ada yang mengatakan bahwa disinilah awal terjadi peperangan. Jadi nanti kaum muslimin dipimpin oleh Al-Mahdi ini, mereka akan bergabung. Sebelumnya tentara kaum muslimin akan bergabung dengan tentara Nasrani memerangi kaum yang di luar mereka. Jadi nanti akan gabung tuh, Islam dengan Nasrani itu akan jadi satu. Kemudian akan memerangi musuh di luar mereka dan menang. Tapi masalahnya orang Nasrani mengklaim kemenangan itu kemenangan mereka. Akhirnya orang Islam marah dan mengatakan ini kemenangan Allah, bukan kemenangan kalian. Maka disitulah akhirnya orang Nasrani keluar dari perjanjian. Lah terjadilah disinilah perang antara Muslim dengan Nasrani yang disebut dengan perang salib. Malhamatul Kubra. Jumlah tentara Romawi Nasrani jauh lebih banyak di antara jumlah tentara kaum muslimin. Subhanallah, perang besar ini sampai-sampai Rasul mengistilahkan la yusma, tidak pernah didengar dahsyatnya. Kita pernah mendengar perang dunia pertama, bagaimana dahsyatnya, perang dunia kedua, bagaimana dahsyatnya. Ini perang yang akan datang ini kata Rasul la yusma, tidak pernah didengar. Saking dahsyatnya. Lebih dahsyat daripada perang dunia pertama, kedua. Sampai burung tuh berjatuhan tuh dan mati. Saking dahsyatnya perang itu. Dan perang ini tidak lama. Hanya 4 hari. Bayangkan. Perang ini hanya 4 hari. Jadi ketika pasukan kaum muslimin mempersiapkan
sebagian pasukannya, kemudian Romawi juga mempersiapkan pasukannya, kemudian mereka berperang dari pagi sampai malam. Tidak ada yang selamat kecuali mati semua, baik dari pasukan kaum muslimin ataupun pasukan Nasrani. Kemudian hari kedua pasukan kaum muslimin bergerak lagi, dibentuk lagi pasukan Nasrani juga sama, perang dari pagi sampai malam, semua mati. Kemudian hari ketiga juga sama, sampai ketika hari keempat datang tentara dari kota Madinah, dan itulah sebaik-baik tentara, barulah kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Bayangkan kaum muslimin nanti akan sampai ke Eropa sana, menguasai Eropa. Di mana Amerika, wallahu a'lam. Karena tidak dalam hadis yang disebutkan Eropa saja. Mungkin Amerika sudah nggak ada lah mungkin gitu ya. Di akhir zaman ya. Karena hadisnya mereka akan kumpul di Eropa. Apalagi tentaranya orang-orang Nasrani ini terbentang dari Turki, Antokia, sampai ke Suriah. Ya, bayangkan. Turki ke Suriah, itulah pusat kekuasaan Nasrani itu. Banyaknya itu, benteng mereka. Ya, Suriah ke Turki. Sementara tentara kaum muslim itu di Ghuto. Ghuto itu di mana? Di Damaskus. Ya, jadi bentengnya kaum muslimin di Damaskus. Adapun bentengnya orang-orang Nasrani terbentang dari Suriah sampai ke Turki, Antokia sana. Saking banyaknya orang-orang Nasrani. Tetapi sekali lagi, banyaknya jumlah bukan berarti dalil kemenangan, tidak. Tetap kaum muslimin menang. Masalahnya, di awal peperangan kaum muslimin ini kan terbagi menjadi tiga. Sepertiga pasukan ketakutan. Sehingga mereka tunggang langgang, sebagian mereka bergabung dengan tentara Nasrani. Kata Rasul, la yatubullahu alaihim. Mereka tidak akan diterima tobatnya. Kemudian yang sepertiga pasukannya lagi, itulah yang berperang habis-habisan sampai semua gugur dan mati syahid. Kata Rasul, hum khairu syuhada alal ardi. Mereka lah sebaik-baik orang yang mati syahid di bumi kala itu. Baru sepertiganya lagi, mereka lah yang perang dan memenangkan peperangan Malhamatul Kubra ini. Dipimpin oleh siapa? Al-Mahdil Muntadhar. Lah baru setelah perang inilah muncul Dajjal. Ya, setelah ya tentu masih panjang sebenarnya peperangannya. Kaum muslimin menguasai Konstantinopel, satu daerah yang sebagian di daratan, sebagian lautan, kata Rasul. Konstantinopel itu, ya kalau sekarang Konstantin kan masih dikuasai kaum muslimin kan itu ya. Di Turki sana kan, masih di Erdogan lah kan. Ya di akhir zaman justru itu pusatnya orang-orang Nasrani itu. Nanti di akhir zaman. Tapi nanti Konstantin itu akan direbut lagi. Tidak dengan pedang, tidak dengan panah, tidak dengan tombak. Cukup dengan la ilaha illallah, roboh kota itu. Subhanallah. Ya. Setelah kemudian mereka pun sampai ke daratan Eropa, kemudian mereka menggantungkan pedang di pohon zaitun karena kemenangan yang luar biasa. Disinilah mereka mendengar Dajjal muncul. Pertanyaannya, ketika perang Muslim dengan Nasrani, kemana Yahudi? Di mana Yahudi? Kenapa tidak gabung dengan Nasrani? Sebagaimana mengatakan orang Yahudi ketakutan. Mereka bersembunyi di Aspahan. Dan ingat, Dajjal itu tidak akan keluar kecuali karena kemarahan yang disulut. Makanya ketika orang-orang Yahudi tidak membantu Nasrani untuk memerangi orang Islam, mereka ketakutan sembunyi di Asfahan. Disitulah Dajjal marah. Makanya Dajjal keluar, kemudian ke Iran. Kemana? Ke Khurasan. Lebih tepatnya ke Asfahan. Disitulah 70.000 Yahudi lengkap dengan seragamnya sudah menanti Dajjal, Mesius kata mereka. Jadi Imam Mahdinya orang Yahudi itu ya Dajjal. Kalau Imam Mahdinya orang-orang Nasrani, Isa bin Maryam. Kalau Imam Mahdinya kita Muhammad ibn Abdullah al-Hasani al-Alawi. Lah kemudian Dajjal bergerak. Mulailah kemudian diikuti oleh orang-orang Turuk. Kemudian orang-orang Arab jahil. Kemudian wanita-wanita, orang-orang munafik. Lambat laun pasukan Dajjal banyak berperang melawan pasukan Imam Mahdi. Imam Mahdi kewalahan tidak bisa. Makanya Allah katakan bersembunyilah kalian di Bukit Tur katanya.
Maka kaum muslimin bersembunyi di Bukit Tur karena tidak bisa melawan Dajjal. Masalahnya mereka dikepung. Akhirnya kelaparan sampai Rasul mengatakan kalau ada kepala kerbau itu lebih baik dibandingkan emas dan perak. Karena saat itulah yang dibutuhkan, mereka lapar. Sampai satu hari tidak mungkinlah mereka kelaparan kemudian mati karena tidak makan. Sehingga sebagian kaum muslimin harus punya sikap. Ini kalau kita terus di atas bukit, dikepung oleh tentara Dajjal, kemudian kita mati kelaparan di sini, ini mati apa? Sebaiknya kita menyerang. Apakah kita akan hidup mulia atau mati syahid? Maka sepakat kaum muslimin dan Al-Mahdi untuk turun gunung melawan tentara Dajjal. Maka di waktu subuh, azan pun dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan itulah, tiba-tiba langit digelapkan setelah azan. Kaum muslimin melihat ke atas. Rupanya ada cahaya. Cahaya itu adalah Isa yang diapit dengan 2 malaikat. Kepalanya seperti baru mandi. Ya, kemudian membawa hawa dari mulutnya yang akan membunuh orang kafir sejauh hawanya Isa bin Maryam. Jadi bunuh orang tuh cukup ditiup aja tuh. Isa bin Maryam. Ya. Kemudian turun. Kemudian langsung bergabung dengan tentara Al-Mahdi. Ketika itu qomat mulai dikumandangkan. Karena kaum muslimin kan sudah tahu itu Isa bin Maryam. Dari mana ya? Tentu dari hadis-hadis Nabi. Makanya Al-Mahdi mempersilahkan Isa untuk menjadi imam salat. Tapi Isa menolak dan mengatakan setiap kaum ada amirnya, kau saja. Akhirnya Isa pun tidak menjadi imam dan menjadi makmum untuk menunjukkan bahwa kedatangan Isa atau turunnya Isa bin Maryam bukan dalam rangka menyebarkan syariatnya, tetapi dalam rangka mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi makmum dia. Dan turunnya Isa ini menjadi bantahan satu kepada orang Yahudi yang mengklaim sudah membunuh Isa, menyalib Isa. Maka Al-Quran katakan Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan. Buktinya Isa masih hidup, diangkat ke langit. Ini Isa masih hidup nih. Berarti dustalah pengklaiman orang Yahudi. Yang kedua, membantah orang Nasrani yang menuhankan Isa. Isa itu satu di antara 3 Tuhan. Isa itu anak Tuhan. Isa itu Tuhan itu sendiri. Buktinya Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Masa Tuhan jadi makmum? Ya. Tuhan itu yang disembah, bukan jadi makmum. Itu juga bantahan kepada orang-orang Nasrani. Dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkari kedatangannya. Lah, baru setelah itu Isa sholat subuh bersama kaum muslimin dipimpin Imam Mahdi. Setelah sholat itulah Isa membariskan semua pasukan. Setelah membariskan semua pasukan, maka Isa mengusap satu persatu pasukan itu. Kemudian menyebutkan derajat mereka di sorga. Kata ulama, berbahagialah orang-orang yang diusap mukanya oleh Isa bin Maryam. Karena Isa tidak mengatakan kalian masuk sorga, tapi Isa menyebutkan tingkatan mereka di sorga. Kalau sudah menyebutkan tingkatan, ya sudah jelas-jelas masuk sorga lah gitu. Ya, makanya tidak ada manusia yang paling bahagia melebihi orang-orang yang diusap mukanya oleh Isa bin Maryam. Kemudian Isa memberikan 3 pilihan kepada kaum muslimin. Aku berikan kalian 3 pilihan. Kalian tetap di sini. Tidak usah turun. Tidak usah perang sama Dajjal. Aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan bencana besar. Biar bencana itulah yang menghantam Dajjal dan pasukannya. Nanti dia akan mati dengan bencana itu. Yang kedua, atau aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah membangkitkan pasukan perang yang kuat yang bukan kalian. Kalian di sini saja. Aku akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada pasukan yang dikirim Allah, biarlah pasukan itu yang akan menyerang Dajjal dan pasukannya. Atau yang ketiga, kita perang. Aku dan Al-Mahdi yang akan memimpin kalian. Dan aku akan berdoa kepada Allah, semua pasukan Dajjal tidak akan sanggup mengangkat pedang, kalian tinggal tebas saja lehernya. Enak mana tuh? Enak yang terakhir, tinggal tebas saja lehernya. Ya kan? Akhirnya kemudian mereka pun sepakat memilih yang terakhir. Turun gunung di pasukan ini. Dajjal tahu siapa Isa. Ketakutan. Maka Dajjal lari ke barat ke timur dikejar Isa. Sampai akhirnya mentok di Babil Lut. Babil Lut itu di mana? Di kota Israel sana Babil Lut. Makanya ada istilah lihat Dajjal itu. Munculnya di negara yang mayoritas Syiah Iran.
tapi matinya di negeri yang mayoritas Yahudi. Munculnya di mana? Di Khurasan. Khurasan mana? Aspahan. Aspahan mana? Iran. Berarti munculnya di negeri yang banyak orang-orang Syiah. Tapi matinya di Babil Lud. Di mana Babil Lud? Satu kota di negara Israel yang diagungkan. Dajjal mati di situ. Berarti dia muncul di negara Syiah dan akan mati di negara Yahudi. Seolah-olah ada kaitan Syiah dengan Yahudi di sini. Karena pendiri Syiah itu seorang Yahudi namanya Abdullah ibn Saba. Yahudi Yaman. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian mereka turun gunung, betul kata Isa. Ketika kemudian Isa berhasil membunuh Dajjal dan memenggal kepalanya, kemudian kepala Dajjal diangkat di ujung tombaknya Isa bin Maryam, diberitahu pasukannya langsung lemas. Ya karena mereka kan menuhankan Dajjal. Tuhannya mati. Tuhan kok mati? Lemeslah akhirnya. Disitulah kaum muslimin akhirnya tinggal nebas saja kepala orang-orang pasukan Dajjal itu. Akhirnya mereka tunggang langgang. Masalahnya mereka tidak bisa sembunyi. Sembunyi di balik pohon-pohon pula bicara. Hei mukmin, nih kafir belakang saya. Tusuk dia. Sembunyi di batu-batu pula ngomong. Hei mukmin nih, kafir nih. Sembunyi di balik batu nih. Sabet dia. Tidak ada satupun makhluk kecuali memberitahu siapa di belakang mereka. Kecuali satu pohon. Namanya pohon Gorkot. Pohon Gorkot inilah pohon yang tidak mau bicara. Makanya sekarang orang-orang Yahudi yang ada di Israel itu mereka beramai-ramai menanam pohon Gorkot. Rupanya hadis ini bocor ke mereka. Jadi pohon Gorkot ditanam tuh. Terakhir pernah kebakaran. Orang-orang Palestina ini nerbangkan layangan, dikasih api, masuk ke hutan Gorkot, kebakaran semuanya. Nanam lagi itu. Ya. Pohon Gorkot itu. Pohon Gorkot itu kayak pohon cemara, tapi cemara bukan Gorkot. Dulu saya pernah dengar di Jawa Timur, ya ada ustadz tuh siapa berfatwa gitu kan. Ini pohon cemara, ini pohon Gorkot katanya. Itu pohonnya Dajjal. Harus ditebang cemara satu Indonesia ini. Lah, kok bisa ke cemara pula pohon Gorkot nih? Ya. Gorkot lah, cemara-cemara. Nggak ada hubungan Gorkot dengan cemara. Cemara bukan Gorkot bukan cemara kan itu. Jadi, pohon inilah yang tidak akan bicara. Akhirnya setelah Dajjal meninggal, orang pasukannya juga tunggang langgang banyak yang mati. Disitulah Isa bin Maryam memberikan dua pilihan kepada musuh-musuhnya. Masuk Islam, ikut agama Nabi, ataukah kalian mati dipenggal. Nggak ada yang ketiga. Kalau di zaman Nabi ada tiga. Masuk Islam, kalau tak mau bayar upeti, kalau tak mau perang. Nah, ini dia. Di akhir zaman nggak ada upeti-upetian. Masuk Islam atau mati. Akhirnya kemudian daripada mati, masuk Islam mereka. Makanya Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, wa immin ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab itu mereka akan beriman kepada syariat Rasulullah atas jasa Isa bin Maryam. Mereka akan masuk Islam. Tetapi Al-Mahdi itu tidak lama berkuasa, hanya 7 tahun kemudian meninggal. Lebihnya kekuasaan dipegang Isa bin Maryam, ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Setelah itu, setelah Dajjal meninggal, muncul pula makhluk yang namanya Ya'juju wa Ma'juj. Ya, itu muncul tuh. Habis Dajjal hilang, muncul pula makhluk yang lebih jahat lagi. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu fitnahnya beda dengan Dajjal. Kalau Dajjal itu kan tidak membunuh orang. Dia hanya nyesatin orang saja. Bahkan kalau yang ikut dia disenangkan. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada fitnah agama itu. Semua fitnah dunia. Dia itu tidak senang dengan ras, di luar rasnya saja. Di luar kabilahnya. Pokoknya dibantai. Ini nampak ini bukan ras saya, dibantai. Ya, ini ras Padang bantai, ras Sunda bukan Ya'juj dan Ma'juj, pokoknya dibantai semuanya. Sampai ketika tidak ada manusia kecuali dibantai Ya'juj dan Ma'juj, sombong mereka. Makanya Isa sendiri walaupun dia seorang nabi, dia tidak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan ini kaum tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Kok bisa tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh? Karena bandingannya itu loh nggak sebanding. Satu dari kita, 999 dari mereka. Cemana cara lawannya? Antum kelahi, dikeroyok 20 orang menang gak tuh? Anggaplah antum ahli kungfu. Keok antum itu.
Apalagi dikeroyok 100 orang, makin cepat matinya. Gimana dikeroyok 999 orang, 1 banding 999 orang, gimana cara melawannya? Makanya kata Rasulullah, Rasul mengatakan bahwa Allah merintahkan Isa untuk sembunyi saja, jangan dilawan. Makanya Isa dan pasukan kaum muslimin yang tersesat sembunyi. Kemudian Isa terus berdoa kepada Allah agar dikirimkan bencana kepada Ya'juj dan Ma'juj. Diturunkanlah wabah namanya Dud. Dud itu ulat. Ulat di mana-mana. Ulat itulah yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj itu. Masuk dari tengkuknya, satu mati seperti matikan gardu listrik. Mati semuanya. Bukan hari ini yang mati, besok ini, lusa ini. Enggak. Satu mati semua. Itulah herannya. Ya, dalam hadis seperti itu. Baru setelah itu Ya'juj dan Ma'juj dibersihkan dengan burung-burung sebesar unta, dilempar jasadnya ke lautan tak berantah. Kemudian turun hujan membersihkan bumi sehingga bumi menjadi berkah, sampai Rasul mengatakan beruntunglah orang-orang yang hidup di saat Isa bin Maryam hidup. Sampai orang masuk ke cangkang pohon delima itu 10 orang muat. Jadi ada cangkangnya pohon delima, 10 orang masuk ke cangkangnya. Seperti apa buah delimanya tuh? Ya, kita buah delima dilep langsung gitu. Buah delima yang nelan kita pula kan gitu. Karena saking gedenya gitu ya. Jadi kembalikan kesuburannya ke zaman awal bumi diciptakan. Tapi Isa kemudian meninggal setelah 40 tahun dia meninggal. Apakah Isa menikah punya anak atau tidak? Wallah alam, masalah khilaf ulama. Tapi yang jelas bahwa dengan meninggalnya Dajjal, kemudian diazabnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian meninggalnya Isa bin Maryam, maka berakhirlah siapa Al-Mahdi.